Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah yang kami buat yang berjudul Kebapaan, Keturunan, dan Kekeluargaan Sedarah dan Semenda yang disusun guna untuk memenuhi tugas makalah mata kuliah Hukum Perdata dosen pengampu Bapak Fahrudin MHI yang disusun oleh 1. Esti Sulistiawati NIM 1219088, 2. Nurul Faikoh Rusdiana 1219103, yang ketiga Uswatun Hasanah 1219121, dan yang keempat Sulis Hairunisa NIM 1219129. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian anak sah dan anak luar kawin. Pengertian anak sah. Anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah seorang anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Ada dua kategori yang dirumuskan oleh undang-undang untuk menunjukkan keabsahan seorang anak, yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengakibatkan tumbuhnya anak di dalam rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Anak sah ini terlahir tidak hanya disebabkan adanya hubungan biologis antara ayah dan ibu, tetapi juga terdapat hubungan hukum di antara keduanya, yaitu perkawinan yang sah. Anak sah ini memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibu kandungnya yang dibuktikan dengan tercantumnya nama ayah dan ibu dalam akte kelahiran anak. B. Anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya. Anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dapat pula diartikan sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam pasal 272 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau pernodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akte perkawinannya sendiri. Berdasarkan pasal tersebut, anak luar kawin dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Anak zina. Anak zina menurut prinsip hukum perdata adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya sedang terkait perkawinan dengan yang lain. Hal ini sebagai konsekuensi dari asas monogami yang dianut dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan privat dengan wanita atau ibu yang melahirkan juga kerabat dari ibunya. Lalu kedua ada anak karena pernodaan darah atau sumbang. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan di mana hukum melarang perkawinan di antara mereka. Misalnya karena masih terikat hubungan darah, incest. Anak sumbang berdasarkan KUH Perdata tidak dapat memperoleh warisan karena anak sumbang ini tidak mungkin memiliki hubungan secara yudaris dengan ayah kandungnya. Berdasarkan pasal 867 BW menerangkan bahwa anak sumbang berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah. Yang ketiga ada anak luar kawin lainnya, adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan di luar perkawinan orang tuanya namun bisa diakui oleh orang tuanya sebelum keluarganya. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat 1, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kemudian pasca ada putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara dan secara otomatis tidak tercantum nama ayahnya di akte kelahiran, dan tentu
implikasi tidak mendapat hak waris dengan tercantumkan nama ayah tertentu dan merugikan anaknya tersebut. Pengakuan anak luar kawin yang ditimbulkan dari pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 atau 73 adalah perbuatan hukum yang menciptakan akibat-akibat hukum yang berlandaskan atas keturunan seorang anak. Kemudian sebagai pedoman hukum, KUH Perdata mengenal dua jenis pengakuan anak. C. Kekeluargaan sedarah dan semenda. 1. Kekeluargaan sedarah adalah satu pertalian keluarga antara mereka yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang sama mempunyai nenek moyang yang sama. Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat. Pasal 290 KUH Perdata. Adapun menurut Ali Afandi, kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Menurut pasal 292 KUH Perdata, garis lurus dipisahkan menjadi dua macam, yaitu garis lurus ke atas yaitu hubungan antara seorang dan sekalian mereka yang menurunkan dia. Garis lurus ke bawah yaitu hubungan antara nenek moyang dan sekalian keturunannya. 2. Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan. Ialah sesuatu seorang di antara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain. Pasal 295 ayat 1 KUH Perdata. Jadi hubungan keluarga karena semenda adalah pertalian keluarga yang terjadi karena perkawinan seseorang dengan keluarga si suami atau si istri atau hubungan saudara periparan. Walaupun demikian, menurut pasal 295 ayat 2 KUH Perdata, tiada kekeluargaan semenda antara para keluarga sedarah si suami dan keluarga si istri. Tidak terdapat hubungan semenda. Penderajatan kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama dengan penderajatan pertalian kekeluargaan sedarah diukurnya dengan pasal 296 KUH Perdata. Dalam pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang, yaitu 1. Berhubungan darah dalam garis ke bawah ataupun ke atas. 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara dengan saudara yang tua dan antar saudara dengan saudara neneknya. 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. 4. Berhubungan suami, yaitu seorang tua susuan dan bibi atau paman susuan. 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Selanjutnya D. Kekuasaan orang tua. Yang pertama, kekuasaan orang tua terhadap diri si anak. Menurut KUHP Perdata, seorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan perkawinan. Pasal 299 KUHP Perdata. Apabila perkawinan bubar, misalnya karena meninggal atau cerai, maka kekuasaan orang tua berubah menjadi perwalian. Menurut pasal 300 KUHP Perdata, kekuasaan orang tua ini biasanya dilakukan oleh si ayah. Hanya saja apabila si ayah tidak mampu untuk melakukannya, misalnya karena sakit keras, sakit ingatan, keadaan dan takdir, kekuasaan itu dilakukan oleh istrinya. Dalam hal ini meliputi yang pertama,
A. Orang tua wajib memelihara dan mendidik semua anak-anaknya. Kewajiban ini tetap berlaku juga jika mereka kehilangan hak untuk melakukan kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali. Pasal 298 KUHP Perdata. Orang tua, meskipun mereka itu tidak mempunyai kekuasaan orang tua, wajib memberi tunjangan bagi pemeliharaan dan kehidupan anak-anak mereka. Yang kedua, B. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bila mana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Menurut Pasal 45 UUP, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kewajiban orang tua dan memberikan pendidikan dan memelihara anak itu disebut dengan hak alimentasi. Yang C. Selanjutnya menurut Pasal 46 UUP ditegaskan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Menurut Pasal 47 UUP, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaannya. Menurut KUHP Perdata, harta benda anak yang belum dewasa wajib diurus oleh orang tuanya atau pemangku kekuasaan orang tua. Orang tualah yang akan mewakili anak terhadap tindakan-tindakan hukum atas pekerjaan orang tua tersebut. Orang tua mempunyai hak nikmat hasil atas harta benda anaknya. Menurut Pasal 313 KUHP Perdata, pemegang kekuasaan orang tua tidak berhak menikmati hasil harta kekayaan anak apabila terhadap barang yang diperoleh si anak karena kerja dan usahanya sendiri, hibah yang diterima si anak dengan ketentuan bahwa kedua orang tua tidak boleh menikmatinya. Hak nikmat hasil tidak dapat beralih kepada ahli waris karena hak ini adalah hak subjektif. Apabila orang tua hendak menjaminkan atau menjual harta benda anaknya yang belum dewasa, maka orang tua harus memperoleh izin dari pengadilan. Poin yang E. Nafkah. Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 7 bahwa Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dan dalam hadis disebutkan bahwa ambillah dari harta suamimu apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Sehingga dari kedua dasar hukum yang diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis, maka menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa selama masih menjadi suami istri yang sah menurut hukum dan agama, hukumnya wajib seorang suami menafkahi. Adapun dengan anak, bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian. Perceraian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Yang pertama, cerai talak. Cerai talak didefinisikan dalam pasal 114 KHI bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama.
Yang kedua, cerai gugatan. Didefinisikan dalam pasal 132 ayat 2 yang berbunyi, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya dalam pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Dengan adanya klasifikasi jenis perkara perceraian yang dapat diajukan di pengadilan agama memiliki konsekuensi masing-masing. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata ataupun kurang jelasnya dalam penyampaian makalah. Sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.